Di gua yang gelap, suara air menetes samar-samar dan tiada henti. Suara percikan air tiba-tiba muncul, bergema di gua terpencil ini, dan pria dan wanita yang bersembunyi di gua ini tiba-tiba menjadi waspada. Pain, seseorang datang. Wanita itu mengerutkan alisnya, telapak tangannya langsung berubah menjadi lembaran origami, dan cakra yang melekat padanya tampak sangat tajam. Suaranya sedikit tenang, kecuali kita berdua, hanya Madara dan Judo yang tahu di sini, apakah mereka ada di sini? Tidak, itu ninja yang aneh. Pria itu mengangkat kepalanya, menatap pintu masuk gua dengan sepasang mata aneh, melihat sosok yang muncul, suaranya terdengar agak dingin dan kejam, Xiao Nan, bunuh dia. Sekalipun teman lamanya meninggal 12 tahun yang lalu, mereka meninggalkan ide Akatsuki generasi pertama di sini, bukan berarti mereka ingin melihat tempat di mana teman lama itu pernah tinggal dimasuki oleh orang asing. Bunuh ninja aneh yang menginjakan kaki di tanah tak ternoda ini. Baik itu laki-laki atau perempuan, tidak ada beban di hatinya. Mereka terbiasa membunuh. Permisi, apakah ini markas Akatsuki? Sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, sosok yang muncul di dalam gua memimpin untuk berbicara kepada seorang pria dan seorang wanita yang berdiri di dalam gua. Saya adalah putra Uehara Naruto, Uehara Naraku. Dia memberitahuku 12 tahun yang lalu ibunya, dia bergabung dengan organisasi bernama Akatsuki untuk mengikuti Master Yahiko, tetapi tidak pernah kembali lagi sejak saat itu. Gerakan wanita yang melambaikan kertas shuriken terhenti, dan ekspresi wajah pria itu sedikit kaku, dan mereka mendengar nama yang aneh. Tidak, atau lebih tepatnya, familiar. Setidaknya akrab bagi wanita. Karena ninja bernama Uehara Hatsu itu, demi melindunginya, akhirnya mati karena pedang musuh, itu adalah pengorbanan yang sia-sia. Saat sosok di pintu masuk gua perlahan-lahan masuk, seorang pria dan seorang wanita dapat melihat penampakan orang tersebut. Ini adalah remaja yang bahkan dijaga oleh ninja dengan dahi yang bengkok. Dia mengenakan jubah berlengan besar. Jelas sekali, gaun ini agak kebesaran untuk anak seusianya. Seragam Akatsuki generasi pertama sekarang terlihat agak kasar, karena pada saat itu Akatsuki masih terlalu miskin. Namun, saya tetap merindukannya tanpa sadar. Apakah kamu putra Uehara Hatsu? Pria itu memutar matanya yang aneh dan menatap anak laki-laki di depannya dengan cermat. Dia memandang anak laki-laki itu dan ayahnya dengan penampilan serupa, dan berkata dengan suara yang dalam, belum pernah ada orang seperti itu di organisasi kita. Ayo pergi. Wanita itu membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, ketika dia menatap pria di sebelahnya seolah sedang memohon, hanya untuk melihat pria itu menggelengkan kepalanya sedikit. Wanita itu menggigit bibirnya dan terdiam. Pemuda itu memegang shuriken erat-erat di tangannya, tampak berpura-pura tenang, namun ketika dia berhenti dan ingin berbalik dan pergi, dia secara tidak sengaja melihat penampakan pria dan wanita itu, tiba-tiba dia shuriken itu disingkirkan, dan dia mengeluarkan sakunya. Pria dan wanita di dalam gua saling memandang, ekspresi mereka sedikit terkejut, dan ketika mereka menjadi lebih waspada, anak laki-laki itu mengambil foto. Anak laki-laki itu menundukkan kepalanya dan melihat foto itu. Dia mengangkat kepalanya lagi dan memandang pria dan wanita itu. Kemudian, pemuda itu mengacungkan foto itu kepada mereka dan berkata dengan lembut, "Maaf, apakah Anda Tuan Nan dan Tuan Yahiko?" Pria dan wanita itu terdiam. Foto itu adalah satu-satunya foto yang diambil oleh generasi pertama Akatsuki, dan tidak banyak orang yang terlambat. Saat itu, karena semua orang mengira Akatsuki adalah organisasi perdamaian, mereka tidak terlalu memperhatikan informasi anggotanya, dan banyak orang yang mengirimkannya ke keluarganya. Dan Yahiko yang disebutkan oleh anak laki-laki ini adalah pemimpin pertama organisasi Akatsuki, dan itu juga yang menjadi sumber mood kedua orang tersebut yang semakin tertekan. Laki-laki itu dan Yahiko terlihat sama persis, karena tubuh laki-laki itu aslinya adalah mayat Yahiko, dan dia dijadikan boneka yang sakti.
Orang di balik pengendalian boneka tersebut adalah anak laki-laki berambut merah di foto. Yahiko-sama sepertinya tidak ada yang berubah. Pemuda itu berkata dengan berbisik, meskipun Xiao Nan sedikit lebih tua, dia masih bisa melihat gambaran masa mudanya. Wajah wanita itu menjadi hitam. Pria itu dengan tenang menatap pemuda di depannya, dan tiba-tiba berkata, ayahmu sudah meninggal. Dia meninggal dalam pertempuran 12 tahun yang lalu. Sekarang saya lupa namanya. Yang lemah tidak layak untuk diingat. Bayar. Kepanikan melintas di wajah wanita itu. Bagaimanapun, dia tidak menyangka pria akan mengatakan kebenaran dengan cara yang begitu lugas. Setidaknya ini setelah teman lama mereka. Wajah anak laki-laki itu terkulai, dan dia dengan paksa menjawab, karena kamu tidak ingat namanya, mengapa kamu mengatakan dia meninggal? Karena pria itu melihat penampilan anak laki-laki itu, dan berkata dengan dingin, 12 tahun yang lalu, hanya 2 orang di seluruh organisasi Akatsuki yang selamat. Dia bisa bertahan hidup. Wanita itu tiba-tiba berkata keras-keras, dan terus menambahkan, jika bukan karena saya, banyak orang akan selamat. Pria di sisinya sepertinya ingin mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tapi dia hanya berhenti menatap wajah rendah wanita itu. Aku tahu. Pandangan pemuda itu tertutup dalam sekejap, dan dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, sejak dia meninggal 12 tahun yang lalu, maka saya tidak akan menyalahkannya. Setelah selesai berbicara, anak laki-laki itu berbalik dan pergi. Namun, Uehara Naraku belum mengambil 2 langkah. Tarikan gravitasi yang aneh menariknya mundur, dan pria itu tiba-tiba meraih kerah bajunya dengan telapak tangannya. Meskipun ayahmu tidak memiliki banyak kekuatan, dia juga seorang ninja yang patut dikagumi. Apakah kamu tidak memiliki perasaan padanya? Pain, lepaskan dia. Wanita itu mengulurkan telapak tangannya dengan cemas dan meraih lengan pria itu, mencoba membuatnya melepaskan kerah pria itu. Naruto Uehara menarik telapak tangan Pen, menatap mata aneh pria itu, dan sentuhan ejekan melintas di wajahnya, maafkan aku baru lahir 12 tahun yang lalu, kecuali foto ini dan aku tidak punya kesan dia dengan gaun ini. Dari mulutnya terlontar gambaran seorang laki-laki yang menelantarkan istri dan anak-anaknya. Bagaimanapun, ninja bernama Uehara Hatsu, meninggalkan istri dan putranya yang baru lahir setelah melahirkan untuk mengikuti organisasi Akatsuki yang tidak dapat dijelaskan, terdengar agak aneh. Maaf. Wanita itu membisikkan permintaan maaf di sebelahnya. Mata Xiaonan basah. 12 tahun yang lalu, mereka baru berusia 15 tahun. Tidak dapat memahami seberapa besar pengorbanan yang telah dibayar oleh kelompok ninja yang mengikuti mereka. Kini mereka mengetahui puncak gunung es di bawah ini. Tidak perlu meminta maaf, itu adalah pilihannya. Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya, menarik tangan pria itu, dan berbisik pelan, aku datang untuk mencari markas Akatsuki, hanya karena sebelum ibuku meninggal, aku selalu ingin tahu tentang dia. Xiaonan memandang anak laki-laki itu dan berkata dengan gugup, orang tuamu sudah meninggal, lalu, kamu akan pergi kemana sekarang? Tentu saja aku menemui Nona Hanzo. Nai Uehara merentangkan tangannya dan menjelaskan, dalam beberapa bulan terakhir, saya telah menjadi ninja pengembara, menanyakan tentang berita Akatsuki dan jejak ayah. Sekarang setelah keinginan saya terkabul, tentu saja saya akan pergi ke Hanzo-sama dan menjadi seorang ninja resmi. Pain dan Xiaonan saling berpandangan, keturunan dari anggota organisasi Akatsuki pertama, apakah akan menemui pembunuhnya? Anak bernama Naraku Uehara ini tidak mengetahui kebenarannya. Bagaimana orang yang mengetahui kebenaran, terutama Xiaonan, bisa mentolerir kejadian ini? Mustahil. Xiaonan mengulurkan tangan dan meraih bahunya, berjongkok di depannya, dengan ekspresi dingin. Ayahmu Uehara telah bergabung dengan Akatsuki, jadi anaknya juga anggota organisasi. Organisasi Anda, kenapa ini seperti sarang MLM? Uehara Naraku memandang Xiaonan dan Pain bolak-balik, mau tak mau mengedipkan matanya, dan tanpa sadar meludah. Tetapi,
Dia akhirnya mencapai tujuan sebenarnya. Ada gangguan di otak Uehara Naraku. Misi sampingan, bergabunglah dengan organisasi. 1. Misi telah selesai. Hadiah, kontrak psikis, Galiote Justus Colossus. Uehara Naraku sebenarnya adalah seorang traverser. Demikian pula, dia masih merupakan pemain yang sistematis. Banyak sekali ninja di dunia ninja yang suka membuka game di masa depan, dan banyak dari mereka yang dibanet saat membuka game, namun ada lebih dari satu dan satu yang kurang. Untuk dunia ninja masih sangat berbeda. Sebulan yang lalu, dia dipanggil Uehara, dia adalah orang biasa. Saat hendak keluar untuk melakukan perjalanan, Uehara bertemu dengan seorang penjual buku yang aneh. Setelah beberapa percakapan, Uehara merasa seperti bosnya. Setiap orang adalah elemen dua dimensi yang lama, jadi Anda dapat mengambil topik secara acak. Sebelum berangkat, Uehara merasa sedikit malu, maka ia membeli sebuah buku dari stand buku kecil milik bosnya, yang hanya berupa buku biasa. Orang dahulu pernah berkata bahwa ada yang ruyu di dalam buku, rumah emas di dalam buku, dan ribuan lonceng di dalam buku. Tidak ada salahnya membaca lebih lanjut, bukan? Orang dahulu jujur, dan mereka tidak mengatakan sesuatu yang salah. Terkadang ada sistem di dalam buku. Bos itu sebenarnya aneh. Dia jelas baru saja mendirikan stand buku dan menjual buku tersebut kepada Uehara sesuai dengan harga sampul buku. Bukankah jelas menipu dia demi uang? Kini sepertinya dia tidak hanya menipu uangnya, tapi juga orang lain. Setelah Uehara pulang, saat dia membuka bukunya, dia terikat dengan sistem yang disebut, penggemar dua dimensi di dunia pasti akan mewujudkan keinginan mereka, yang disebut sebagai sistem harapan dua dimensi. Sistem ini agak kasar dan tidak pandang bulu. Tidak hanya tidak memiliki kecerdasan buatan, tetapi juga menerbitkan tugas secara kaku. Setelah sistem dihidupkan, dia menganalisis preferensi Uehara dengan data besar, lalu mengirimnya ke dunia ninja, dan dia menjadi Uehara Naraku. Pengalaman hidup Uehara Naraku memang terbilang aneh. Ayahnya memang merupakan anggota Akatsuki generasi pertama. Dia baru saja membuat anak dengan ibunya lalu pergi mengikuti Yahiko. Belakangan, tidak ada kabar. Sulit bagi anak yatim dan janda untuk bertahan hidup di tempat rawan perang seperti desa Uin. Nara Uehara harus diajari oleh ibunya untuk memurnikan cakra sejak ia masih kecil dan menjadi ninja pengembara, namun kemudian ia dibunuh oleh seorang Yanin. Uehara menjadi Uehara Naraku. Misi utamanya adalah satu-satunya, mewujudkan keinginan bos stand buku dan menjadi bos terbesar di dunia ninja dengan kemajuan 0%. Benar-benar sistem yang sederhana dan kasar. Namun mengapa tidak membiarkan Anda mewujudkan keinginan Anda yang hanya ingin menjadi orang biasa? Bukannya untuk memenuhi keinginan orang lain. Apakah sistem tidak takut suatu saat seseorang ingin menjadi burung gagak dan mengubah spesiesnya, dan dia juga akan mewujudkan keinginan orang tersebut? Tentunya selain misi menjadi bos terbesar di dunia ninja, sistem akan mengeluarkan banyak misi sampingan acak dari waktu ke waktu, dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Sebenarnya, tugas-tugas ini lebih seperti keinginan beberapa penggemar dua dimensi. Karena keanehannya, ada banyak hal. Lagi pula, meskipun sistemnya mengalami keterbelakangan mental, kecil kemungkinannya beberapa tugas yang tampaknya berlawanan akan dilepaskan pada saat yang bersamaan, bukan? Misalnya, ada misi sampingan untuk membawa Naruto Uzumaki ke dalam kegelapan, pencarian sampingan lain untuk menjaga Naruto Uzumaki tetap hangat selamanya, dan misi sampingan lainnya untuk menjaga Naruto Uzumaki dan Sasuke tetap bersama. Apa-apaan ini? Menurut penilaian Uehara Naraku, penerbit tugas ini aneh, dan imbalan yang mereka berikan berbeda-beda. Misalnya, sebagian besar hadiah yang dihadirkan oleh misi sampingan saat ini berasal dari League of Legends. Terkadang beberapa skill hero dihadirkan, terkadang hero dihadirkan sebagai monster yang dipanggil, dan terkadang uang juga diberikan. Uang ini bukanlah uang ninja, melainkan koin emas asli yang dapat digunakan untuk membeli beberapa perlengkapan aneh.
Uehara Naraku membuka panelnya, karena ini merupakan pameran pertama, diperkirakan akan memakan waktu lama untuk membuka panel properti ke depannya. Nama, Uehara Naraku. Jenis kelamin laki-laki. Ulang tahun, kalender Konoha 4 April 44. Nomor ID, Mosaik. Energi kehidupan, 698, energi fisik ninja standar 500.000. Energi cakra, 1350, standar cakra tingkat atas 1000, 3000. Pemulihan hidup, 2 detik. Pemulihan cakra, 15 DTK. Keterampilan yang tersedia. Menari di udara, mampu terbang di udara dengan bantuan cakra, mengkonsumsi 3 cakra per detik, tanpa pendinginan. Command Shockwave, dengan melepaskan boneka ajaib cakra, gravitasi ruang waktu dilepaskan, dan musuh di sekitar boneka ajaib tersebut dikumpulkan ke arah boneka ajaib tersebut. Kisarannya setara dengan cakra. Minimumnya adalah 100 poin dan waktu pendinginannya adalah 110 detik. Wind Barrier, dengan mengeluarkan angin untuk keluar dari cakra, terbentuklah dinding aliran udara untuk memblokir serangan musuh. Kisarannya setara dengan cakra, minimal 50 poin, dan waktu pendinginan 26 detik. Kutipan 10.000 penjara langit guntur, dengan melepaskan guntur dan cakra pelarian, badai petir melingkar terbentuk di sekitar Anda. Jangkauan, kekuatan dan durasinya setara dengan penggunaan cakra. Minimumnya adalah 75 poin dan waktu pendinginannya adalah 120 detik. Penipuan kartu, teknik melempar kartu yang ampuh dapat digunakan. Setiap kali kartu keempat dilempar, kekuatannya meningkat tanpa pendinginan. Lengkap. Air mata dewi, cakra 250, akumulasi cakra 750, dan 10% cakra akan dikembalikan setiap kali Anda menggunakan ninjutsu. Kontrak psikis. Gario, raksasa keadilan, cakra mengkonsumsi 3.000 poin. Koin emas yang tersisa, 1.320. Bagi Naraku Uehara, satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah skill yang dimilikinya saat ini sudah cukup bagus, bukan skill yatim piatu yang akan datang. Kecuali keterampilan menari, yang diperolehnya saat pertama kali melatih kontrol cakra dalam menginjak air dan memanjat pohon, keterampilan lainnya diperoleh dari misi tempur. Adapun air mata dewi, dia memperoleh sejumlah uang melalui beberapa misi sampingan. Dia membeli air mata dewi dari mal yang keluar dari sistem dari waktu ke waktu. Dia tahu betapa pentingnya cakra dunia ninja, dan benda ini dapat digunakan di dunia ninja untuk membantu. Sistem memberinya 2 tugas sampingan sebelumnya, salah satunya adalah membuat organisasi, dan yang lainnya adalah bergabung dengan sebuah organisasi. Jika dia berumur 26 tahun, tentu dia akan memilih untuk mengambil inisiatif untuk mendirikan sebuah organisasi, tapi dia baru berumur 12 tahun ini. Dengan kemampuan aktingnya barusan, jika Dove mengambil alih sarang burung murai, seharusnya tidak ada masalah bukan? Identitas badan ini sangat nyaman. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, bukankah akan terlalu boros? Adapun siapa sebenarnya di balik layar Akatsuki, bos terbesar di dunia ninja, Nagato, Uchiha Daido, Uchiha Madara, dan Kurozutsu, mari kita bermain adil bersama. Permainan boneka yang menyenangkan, mengapa tidak berpartisipasi? Uehara Naraku sebenarnya tidak pilih-pilih. Tujuannya hanya menjadi boneka terakhir. Cukup untuk bisa menutupi Sumuhuye yang besar, sehingga dia juga bisa menyelesaikan misi utamanya. Organisasi Akatsuki saat ini masih sedikit terpuruk, setara dengan setengah tim rumput. Grup siang hari kemudian hanya memiliki setengah anggota. Markas rahasia organisasi tersebut terletak di jurang sungai, dan para anggotanya masih menjalankan misi mereka masing-masing. Ada juga orang yang tinggal di pangkalan. Ada 2 pembelanja besar di organisasi Akatsuki, salah satunya Dashewan yang menyukai eksperimen manusia, yang lainnya bernama Kalajengking Pasir Merah, yang menyukai seni tubuh. Apakah ada anggota baru? Oshamaru melihat Pen dan Naruko Uehara di belakang Xiaonan,
dan tanpa sadar menjulurkan lidahnya dan menjilat sudut mulutnya, atau, apakah bahan eksperimen ini disiapkan untukku? Paine menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, dia akan menjadi pekerja magang baru di organisasi, Naraku Uehara. Jaga diri kamu. Senyuman Uehara Naraku sangat cerah, namun di dalam gua yang suram ini, semangat mudanya seakan tidak sesuai dengan lingkungan di sini. Yang lain hanya mencibirnya, tidak menghiraukan mereka. Senyuman Uehara Naraku tiba-tiba menghilang. Sekelompok bajingan. Jarang sekali dia berinisiatif untuk tertawa terbahak-bahak. Mungkinkah senyuman yang dia latih dengan hati-hati ini hanya bisa digunakan untuk menghadapi orang seperti Matt Kai dan Rock Lee? Xiaonan mengulurkan tangannya dan menepuk kepala anak laki-laki itu. Wanita itu turun dan berbisik di telinganya, Uehara, bisakah kamu menemukan tempat untuk berlatih sendiri? Oh, tentu saja bisa. Uehara Naruko melangkah mundur dan mengangguk. Bunga iris berayun lembut di kepala wanita itu, dan Xiaonan berjalan ke dalam gua. Bahkan jika cahayanya kurang, samar-samar seekor raksasa dapat terlihat di dalam gua. Terlihat sangat jelek. Kekuatan, sangat kuat. Tubuh berekor 10, golem luarnya tersembunyi di sini. Rupanya para anggota Akatsuki masih belum tahu apa yang bisa dilakukan pria besar ini. Ahaha, kamu juga magang di organisasi. Saat Uehara dalam keadaan linglung, sebuah suara lucu keluar. Sebuah tangan menepuk bahu kiri Uehara. Saat Uehara menoleh, dia tidak melihat apapun. Segera setelah itu, Uehara merasakan bahu kanannya juga ditampar. Jelas sekali pria itu berlari ke kanan lagi, semacam lelucon kuno namun membosankan. Jika orang ini juga magang di Akatsuki, maka dia pastilah Uchiha Daido, rekan Uehara Naraku, dan lawan dari pembawa pesan utama di balik kompetisi. Uehara Nairobi mengerutkan kening, dan mengatupkan kedua tangannya, dan skill itu langsung diaktifkan, Lei Dun, penjara 10.000 Lei Tian. Penjara surgawi 10.000 guntur. Badai petir tiba-tiba muncul di samping Naraku Uehara, dan badai petir turun dalam sekejap, dan badai petir tersebut dengan cepat menghantam orang di belakang. Wah, sakit! Pria yang berdiri di belakang Uehara Naraku tidak mengambil tindakan apapun, melainkan membiarkan guntur menimpanya, tubuhnya bergoyang-goyang. Topeng kayu di wajah pria itu juga berasap, dan awan merah serta seragam jubah hitam di tubuhnya juga hangus disambar petir, dan bahkan percikan api kecil pun menyala. Hal pertama yang diberikan orang ini adalah dia idiot dengan hanya 2 IQ, dan tidak ada ancaman sama sekali. Dapat membawa kegembiraan bagi orang-orang, itulah kegunaannya. Namun siapapun yang berpikiran seperti ini salah besar, karena dia telah membawa cukup banyak rasa sakit kepada orang-orang di dunia ninja hingga membuat mereka gugup. Uehara Naraku mengangkat kepalanya, matanya sedikit menyipit, dan dia menatap pria bertopeng di depannya. Hari-hari yang akan datang mungkin tidak akan terlalu membosankan. Namun, Anda tidak bisa terlalu bersantai. Baru pada saat berikutnya, wajah Uehara Naraku langsung menjadi serius, karena ia melihat seorang pemuda berseragam ketat berdiri tak jauh dari pria bertopeng itu. Pemuda itu memiliki air mata di wajahnya dan penjaga ninja yang berputar-putar di kepalanya. Wajahnya penuh keseriusan dan kejujuran. Sepertinya gurunya sangat baik. Wajah Uehara Naraku sedikit tidak menyenangkan. Apakah ini Uchiha Itachi dari zaman Anbi? Tidak, sejak ia muncul di organisasi Akatsuki, itu membuktikan bahwa ia bukan lagi seorang ninja Anbu Konoha, melainkan seorang pemberontak peringkat S yang membunuh seluruh keluarga dan melarikan diri dari Konoha. Dibandingkan dengan pemberontak peringkat S lainnya, metode Uchiha Itachi lebih ganas. Sudut baru saja membunuh semua petinggi desa Takin. Desa Takin hanyalah desa ninja bawahan Konoha, dan tidak banyak orang yang kuat. Kalajengking Pasir Merah hanya membunuh Feng Ying generasi ketiga, tidak jarang Feng Ying selalu berperan sebagai pembunuh. Uchiha Itachi, bunuh semua klannya sendiri. Itulah ninja sialan yang telah meninggal selama ribuan tahun,
dan selalu dikenal sebagai keluarga nomor satu di dunia ke-9, Uchiha. Hei! Nak, hormati aku, pekerja magang senior. Pria bertopeng itu menunjuk ke arah Uehara Naraku dengan marah, namun ketika melihat tatapan mata Uehara, ia langsung mengangkat ibu jarinya dan menunjuk ke arah pemuda di belakangnya. Pria bertopeng itu tertawa dan berkata, "Hei, saya telah menarik anggota yang kuat untuk organisasi, dan saya akan segera meninggalkan status magang dan menjadi mahasiswa penuh waktu." Meski sedang marah, pria bertopeng itu tetap berpura-pura gila dan bodoh di depan Uehara Naruto, tanpa mengungkapkan niat lain untuk menyembunyikan identitasnya. Setelah mengatakan ini, pria bertopeng dengan bangga memperkenalkan, "Tahukah kamu siapa dia? Meskipun dia seumuran denganmu, dia telah membunuh seluruh klan Uchiha, dan dia cukup kuat untuk menjadi anggota organisasi." Anggota penuh. Uehara Naraku memandang pria bertopeng itu seolah sedang menonton orang idiot. Bagaimana dia merasa malu melakukan akting flamboyan di hadapannya dan Itachi Uchiha? Apakah orang ini menganggap aktingnya bagus? Uehara Naraku berdiri di depannya, Uchiha Itachi berdiri di belakangnya, keduanya adalah karakter yang mampu bersaing memperebutkan aktor. Nah, kemampuan akting pria bertopeng itu juga sangat bagus. Uehara Naraku baru saja mendapat kepercayaan dari Xiaonan, mungkin juga kepercayaan dari Pain. Uchiha Itachi bermain dengan kakaknya di telapak tangannya, hingga akhir pertempuran Pasifik, tidak ada petunjuk. Pria bertopeng itu telah disembunyikan hingga perang ninja keempat di masa depan. Sebelum topengnya dirobohkan, identitasnya tidak pernah ditemukan. Bahkan jika seseorang meragukan identitasnya, lebih banyak orang akan membantahnya. Jika bukan karena Uehara Naraku yang mengetahui wajah aslinya, kemungkinan besar dia hanya akan menebak bahwa identitasnya adalah karakter seperti Uchiha Senna. Sangat menarik. Ketiganya dengan percaya diri mampu bersaing untuk mendapatkan karakter setingkat aktor. Kini mereka benar-benar bermain satu sama lain di sini, mencoba berpikir bahwa mereka bisa bersembunyi satu sama lain. Sejujurnya, ini terasa agak konyol. Suatu hari nanti, identitas mereka berdua akan terungkap dan semua orang akan jujur. Pria bertopeng itu tiba-tiba menepuk bahu Uehara, dan dengan penuh kasih sayang menyihirnya, "Nak, apakah kamu ingin mendiskusikannya dengan Uchiha Itachi? Jika kamu bisa membunuhnya, kamu pasti bisa merebut posisi keanggotaan resminya." Uehara Naraku memandang pria bertopeng itu lagi seolah-olah sedang melihat orang idiot. "Karena kamu ingin menjadi anggota penuh, kenapa kamu tidak membunuhnya dan menggantikannya?" "Hahaha, tentu saja, karena..." Setelah sekian lama, pria bertopeng itu tertawa dan bercanda, lalu memberikan jawabannya dengan frustasi, "Kekuatanku terlalu lemah, kemungkinan besar dia akan terbunuh. Tapi kekuatanku juga sangat lemah." Uehara Naraku berkedip, ekspresinya agak polos. Jika menurut kekuatannya saat ini, kecuali dia bisa menyalurkan raksasa keadilan Galio, akan sangat sulit untuk mengalahkan pemberontak peringkat es Akatsuki. Uehara Naraku menggunakan cakra lebih hemat, dan bisa menggunakan skill belasan kali, memainkan Lokuat Tenzo atau semacamnya, mungkin tidak masalah, tapi menghadapi seorang Uchiha Itachi yang mahir dalam segala aspek, tidak mudah untuk mengatakannya. Ninjutsu, fisik, ilusi, dan keterampilan murid semuanya mahir, yang juga membuat gaya bertarungnya sangat beragam. Yang paling merepotkan adalah IQ orang ini cukup tinggi, dia tidak akan gegabah saat menghadapi musuh apapun. Hancurkan teknik musuh dengan hati-hati dan terapkan metode pertempuran serangan balik. Kalau begitu kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu lemah. Pria bertopeng merentangkan telapak tangannya dan menoleh untuk melihat pemuda di belakangnya. "Hei, Tuan Itachi, jika Anda ingin mendapatkan pijakan di organisasi, bunuh seseorang. Magang di organisasi tidak dilindungi." Uchiha Itachi yang berusia 13,5 tahun melirik pria bertopeng itu, lalu perlahan menatap Uehara Naraku, dan akhirnya mengangguk dan mengeluarkan shinobi di belakangnya. Dia dibawa oleh pria bertopeng.
Dalam kesan Uchiha Itachi, pria bertopeng itu mengaku sebagai Madara Uchiha. Dia adalah pria yang misterius dan kuat. Belum lama ini, dia membantunya membantai seluruh klan Uchiha dan membawanya ke dalam organisasi Akatsuki. Pria bertopeng menyebutkan di jalan bahwa Akatsuki adalah organisasinya, dan pekerja magang ini juga harus menjadi orang yang ingin dia keluarkan. Sebelumnya, kesepakatan mereka baru saja tercapai. Pria bertopeng itu membuat syarat bahwa dia tidak akan menyerang Konoha dan menyakiti Sasuke dengan imbalan dia bergabung dengan Akatsuki. Saat ini, yang dimaksud pria bertopeng itu keluar masuk kata-kata tidak lebih dari memintanya membantu mencari pekerja magang lain di organisasi ini. Tidak apa-apa. Selama orang ini mematuhi perjanjian, Uchiha Itachi tidak keberatan membantunya menyelesaikan masalah kecil. Menarik. Uehara Naraku melirik ke arah Uchiha Itachi yang sedang memegang pedang ninja, dan teringat bahwa ada dua misi sampingan. Mengalahkan Uchiha Itachi sekali, 01, hadiahnya tidak diketahui. Kalahkan pria bertopeng misterius satu kali, 01, hadiahnya tidak diketahui. Uchiha Itachi perlahan menutup matanya dan mengangguk kepada Uehara Naruto untuk mengungkapkan permintaan maafnya, maaf. Saya punya alasan untuk melakukan ini. Saat suara jatuh, sosoknya menghilang di tempatnya. Sangat cepat. Uchiha Itachi tiba-tiba muncul di belakang Uehara Naraku, mengayunkan pedang shinobi di tangannya, dan menebas ke arah leher Uehara tanpa ampun. Dia sepertinya sangat akrab seolah-olah dia telah membunuh ratusan orang. Lei Dun, penjarawan Lei Tian. Bahkan jika Uehara Naraku tidak memperhatikan Uchiha Itachi, itu tidak menunda dia untuk membuka penjara 10.000 petir, sebuah keterampilan yang dapat digunakan untuk pertahanan dan penyerangan. Untungnya, waktu yang mereka diskusikan sebelumnya cukup untuk mendinginkan keterampilan. Awan badai petir muncul di langit di atas Uehara Naraku, dan petir dan kilat jatuh, memaksa Uchiha Itachi menggunakan teknik pengganti untuk menghindarinya. Kilat yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di bolak-balik badai petir. Sepertinya mereka bisa jatuh lagi kapan saja. Setelah meninggalkan jangkauan penjara 10.000 guntur langit, Uchiha Itachi mengerutkan kening. Orang ini, hanya satu segel yang dapat melepaskan Thunder Dunjutsu yang kuat. Semua magang di organisasi Akatsuki adalah apakah ini monster? Papa. Pria bertopeng itu menepuk tangannya dengan keras, dan berseru, wow. Ini sangat menarik. Entah itu teknik stand-in Itachi-kun atau ninjutsu tarian petir anak itu terlihat sangat menakjubkan. Bodoh. Uehara Naraku akhirnya tidak bisa tidak mengutuk dalam hati, cara memuji orang yang begitu muluk, benar-benar tidak ada ketulusan sama sekali. Melihat posisi Uchiha Itachi, 4 kartu tiba-tiba muncul di tangan Uehara Naraku dan ditembakkan ke arahnya. Tusuk. Suara gesekan emas dan besi yang keras. Saya melihat bahwa shinobi di tangan Uchiha Itachi memblokir 4 kartu satu demi satu. Kartu itu seperti baja, tetapi ternyata tajam. Kartu saya bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan orang biasa. Uehara Naraku berkata sambil tersenyum ringan, matanya menunduk. Dan saat suaranya jatuh, sebuah ledakan tiba-tiba keluar. Salah satu kartunya meledak seketika. Uchiha Itachi jatuh dan terbang, berlutut di tanah. Tubuh pemberontak Konoha sedikit malu saat ini, karena dia baru saja menggunakan teknik pengganti, bahkan jika dia bereaksi tepat waktu, dia masih terpengaruh oleh ledakan itu. Bagus, sangat buruk. Pria bertopeng itu menyatukan kedua kakinya dengan gugup, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dan tampak hampir ketakutan, sebuah kartu bahkan lebih kuat dari jimat peledakan. Mengerikan. Seharusnya ada banyak cakra yang menempel padanya. Uchiha Itachi menundukkan kepalanya sambil berpikir, setengah berlutut di tanah dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Naraku Uehara, apakah kekuatan organisasi ini terlalu kuat. Meskipun dia belum mencoba yang terbaik untuk bertarung, dua teknik yang saat ini dikuasai oleh magang sangat kuat sehingga setidaknya mereka memiliki kekuatan bertarung tingkat atas.
Shinobu berusia 12 tahun? Uchiha Itachi menutup matanya, lalu perlahan membukanya, menampakkan cahaya yang ganas, matanya telah menjadi merah, dan 3 Go-Giok hitam tercetak di sekitarnya. Uehara hampir bisa mendengar angin. Dia tidak melihat langsung ke mata roda tulis Uchiha Itachi, tetapi melihat saat jari kakinya menghilang, dan sekali lagi membuka penjara 10.000 guntur langit di sekelilingnya sebagai pertahanan. Suara ledakan keras barusan seharusnya bisa menarik keluar Xiao Nan dan Pain. Jika tidak, dia hanya dapat mencoba menggunakan koin emas untuk membeli beberapa barang langka dari sistem yang cukup untuk menang. Ngomong-ngomong, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan skill rewards. Ngomong-ngomong, dia ingin mengambil kesempatan untuk memamerkan kekuatannya. Organisasi ini selalu tidak bermoral dalam menarik anggota yang kuat. Ah, anak ini, apakah dia tahu cara menghadapi menulis mata bulat? Sungguh menakjubkan. Pria bertopeng itu berkicau di samping untuk menjelaskan pertempuran itu lagi, yang benar-benar membuat Uehara sedikit tidak sabar. Jika bukan karena serangan mendadak Uchiha, Uehara pasti akan menemukan cara untuk memberinya trik kejam. Art Fire Escape Ho-Verbal. Bola api besar menyembur ke arah Naru Uehara. Ninjutsu pelarian api khas Uchiha. Sebagai favorit surga, Itachi Uchiha secara alami pandai dalam hal itu, membuka mulutnya adalah bola api raksasa. Saya harus mengatakan, kecepatan pencetakan Uchiha Itachi sangat cepat. 6 cetakan tangan terbentuk dalam 1 detik, dan sihir bola api dilepaskan dalam 1 detik, dan segel Uehara Naruko lebih cepat. Uehara Naraku melipat tangannya secara simbolis, dan tidak ragu untuk melepaskan skill bertahannya, Wind Barrier. Bola api yang berkobar jatuh di dinding angin dan menghilang tanpa terlihat, hanya menyisakan udara yang dipanaskan oleh nyala api. Entah itu pria bertopeng atau Uchiha Itachi, pikiran mereka sedikit serius, karena Uehara Naraku melepaskan ninjutsu dengan mudra lain. Tapi Uchiha Itachi tidak melepaskan kesempatan ini. Hampir seketika, shinobu pengkhianat ini muncul di belakang Naraku Uehara dan menghantam pedang shinobinya. Datang. Uehara Naraku muncul di telapak tangan boneka ajaib kecil menurut tebakannya, Uchiha Itachi pasti meluncurkan tipuan dengan bola api. Bagaimanapun, itu adalah ninjutsu yang tidak pernah membunuh orang di anime. Perintah Shockwave. Ruang di sekitar Uehara Naraku langsung terdistorsi. Sebuah gaya gravitasi menarik sosok Uchiha Itachi ke sisinya, dan bahkan pusing karena distorsi ruang membuat Uchiha Itachi tidak berdaya untuk melawan. Uehara Naraku tidak ragu-ragu, mencubit leher Uchiha Itachi dengan 1 tangan, dan menekannya ke tanah. Kamu kalah. Jika dia tidak menggunakan telapak tangannya, tetapi memotong leher Uchiha Itachi dengan sebuah kartu, dia pasti bisa membunuhnya. Tapi ini bukan tujuan Uehara. Uchiha Itachi, meskipun intinya adalah mata-mata Konoha, dia sebenarnya adalah pekerja teladan Akatsuki, akan sia-sia jika membunuhnya di sini. Terlebih lagi, jika dia benar-benar menggunakan kartu, mungkin Uchiha Itachi akan mengaktifkan Susanoo Resist. Pikiran Uehara mengeluarkan bunyi ding, tanpa sadar ia berpikir bahwa ketika tugas sampingan pertama selesai, ia melihat bahwa tugas sampingan yang ditutup di sebuah sudut telah selesai. Tugas selesai, kalah sekali di tangan Dewa Itachi, 1-1, hadiah 100 koin emas. Apa yang Anda bercanda? Ada orang yang akan membuat keinginan seperti itu untuk dilecehkan? Tidak, kuncinya sekarang adalah dia jelas-jelas memiliki keuntungan, mengapa sistem mengira dia kalah? Kamu kalah. Mata Uchiha Itachi akhirnya sampai ke mata Uehara Naraku, 3 mata bulat tulisan giok hitam bergerak, dan tanpa sadar jatuh ke dalamnya. Bahkan jika dia tertangkap basah oleh perintah Shockwave, Uchiha Itachi masih menemukan kesempatan untuk melawan situasi ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa Uehara berbelas kasih, ini tidak menunda tekadnya. Hanya dengan menahan musuh kita bisa mendapatkan kemenangan terakhir. Uehara Naraku segera jatuh ke dalam ilusi, dalam inderanya, paku tembaga besar tertanam di tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Seni ilusi seni mengikat emas.
Tepat di benak Uehara Naraku, misi sampingan lain yang terlempar ke sudut setelah melintasi dunia ninja akhirnya selesai. Misi selesai, rasakan kekuatan menulis mata bulat, 1-1. Hadiah, bentuk kehidupan menghancurkan sinar itu. Life Form Disintegration Ray, sebuah sinar yang kuat dilepaskan melalui mata untuk menganalisa karakteristik kehidupan musuh dan menghancurkan tubuh musuh selama 2-5 detik. Nilai cakra tersebut berhubungan dengan durasi, minimal 100 cakra dan waktu pendinginan 120 detik. Skill ini memang sangat powerful, masalahnya Uehara ingin segera melucuti ilusinya. Ini benar-benar krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan pada titik ini, saya melewatkan keputusan. Bukankah dikatakan bahwa energi jiwa pelintas itu kuat, dan dapat menahan ilusi atau sesuatu? Bagaimana cara membatalkan ilusi sekarang? Tepat ketika Uehara Naraku hendak secara langsung menggunakan sinar disintegrasi kehidupan untuk menyerang tanpa pandang bulu, seseorang menampar kepalanya dan menggunakan cara memukul seorang anak ini untuk membantunya menghilangkan ilusi tersebut. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiaonan menyela pertarungan mereka. Wanita berambut biru muda itu membawa kerah Naraku Uehara, meletakkannya di sampingnya, dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan?" Hah? Uehara Nana menghela nafas lega. Setelah melihat anggota Akatsuki keluar, dia menunjuk ke arah pria bertopeng dan Uchiha Itachi, membuka mulutnya dan mengancingkan topi besar. Konan-sama, kedua orang ini ingin membunuhku. Tidak. Pria bertopeng itu melangkah maju, menjabat tangannya, dan menjelaskan dengan berlebihan, "Kami hanya menguji kekuatan peserta magang organisasi. Saya tidak menyangka dia akan mengalahkan orang yang cukup untuk menjadi anggota penuh." Walaupun Uchiha Itachi tidak menggunakan kaleidoskop untuk menulis pupil mata bulat, namun dalam keadaan biasa kekuatan Uchiha Itachi tidak dapat dikalahkan oleh ninja biasa. Tak disangka, anak ini mengandalkan skill anehnya untuk menekan Itachi Uchiha, bahkan sempat hampir membunuhnya sebelum Uchiha Itachi menggunakan kartu holenya. Jika pria bertopeng mengira dia tidak salah, teknik terakhir yang digunakan anak itu mungkin adalah ruang waktu, dan dia melihat bahwa ruang tersebut terdistorsi. Anak ini sungguh luar biasa. Dia bisa dianggap sebagai kekuatan dahsyat yang bisa mengumpulkan monster ekor untuk organisasi Akatsuki. Anggota Akatsuki telah berganti-ganti. Setiap grup telah berada dalam tahap yang kosong. Staf belum pernah dikumpulkan, dan terkadang anggota akan membawa rekan satu timnya. Cari uang. Adapun kemungkinan ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh Uehara Naraku, pria bertopeng itu hanya mempertimbangkannya sejenak dan memilih untuk menyerah. Anak ini sepertinya tidak memiliki darah di tubuhnya, dan cakra sepertinya hanya memiliki sedikit darah lagi, dan dia sama sekali bukan orang yang menjanjikan. Namun bakatnya sangat bagus, ia mampu mengembangkan ninjutsu yang bisa dikeluarkan dengan gaya India, namun hanya bisa berhenti sampai di situ. Dia tahu betul bahwa hanya dengan penerus darah yang kuat dia bisa melangkah lebih jauh. Adapun pemanfaatan uang oleh Naraku Uehara yang hanya mendistorsi ruang, masih ada jeda waktu tertentu, selama ia memahami kecerdasannya, ia dapat dengan mudah menghindarinya. Itachi Uchiha baru saja terkena gelombang kejut perintah karena terlalu mendadak. Jika Uchiha Itachi baru saja menggunakan kekuatan pupilnya untuk mengaktifkan teknik pupil kaleidoskop secara langsung, pertarungan mungkin sudah lama berakhir. Tapi untungnya dia tidak melakukannya. Jika tidak, Akatsuki mungkin kehilangan kekuatan tempur yang kuat di masa depan, dan itu juga dapat menimbulkan rasa jijik pada Xiaonan. Oke. Tatapan Xiaonan sedikit bingung. Dia menatap Uehara Naraku yang berdiri di sampingnya, membelai rambutnya, dan bertanya dengan suara keras, "Apakah ini benar?" "Saya tidak percaya, seorang anak laki-laki berusia 12 atau 13 tahun, atau seorang ninja pengembara, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk melawan anggota resmi Akatsuki?" Namun pada pertemuan tadi pasti ada informasi yang disebutkan. Uehara tampaknya adalah anak yang sangat berbakat. Ada yang benar dan salah.
Wajah Uehara Naraku sangat serius, dan dia menatap ke arah Uchiha Itachi yang berdiri, dan berkata dengan lembut, "Saya menggunakan teknik rahasia yang saya pelajari untuk melawannya, tapi orang ini tidak menganggapnya serius. Sangat kuat." Uehara Naraku berpikir sejenak, dan melanjutkan menambahkan, "Setelah dia menggunakan roda tulis, saya langsung jatuh ke dalam ilusi dan tidak bisa melepaskan diri. Aku tahu. Ninja biasa memang mudah dirugikan saat menghadapi ninja darah. Khususnya klan Uchiha, ada rumor yang tak terkalahkan satu lawan satu." Xiao Nan mengangguk, dan mempercayai kata-katanya. Saat pertama kali bertemu Naraku Uehara, dia sempat meragukan identitas Naraku Uehara dan siapa yang mengirimnya sebagai mata-mata. Namun pada pertemuan tersebut, Jue memberi mereka informasi tentang Uehara Naraku. Si kecil itu, ayahnya memang seorang ninja bernama Uehara no Chu, yang kampung halamannya berada di desa kecil di negara hujan. Informasi Uehara pertama juga ditemukan. Orang itu adalah anggota biasa dari organisasi Akatsuki pertama. Uehara Naraku selalu tinggal di desa kecil di kampung halaman ayahnya, sesekali mengaku sebagai ninja untuk mengambil alih tugas beberapa penduduk desa, dan ia tidak meninggalkan desa kecil tersebut hingga ibunya meninggal lebih dari sebulan yang lalu. Karena tidak ada masalah dengan identitas, maka tidak ada masalah. Xiao Nan menepuk bahu Uehara Naraku dengan ringan, dan berkata, "Naraku, istirahatlah dulu, ada yang ingin kita bicarakan dengan Tuan Uchiha Itachi." Bagaimanapun, 12 masih terlalu muda. Ketika mereka berumur 12 tahun, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Sekarang organisasi Akatsuki memiliki kondisi tersebut, maka generasi penerus organisasi akan dirawat dengan baik. Dan masih banyak lagi. Jue menyela Xiao Nan dengan keras, dan Yin tersenyum dan berkata, "Xiao Nan, menurutku pria kecil ini bisa menjadi anggota penuh organisasi." Ayah Uehara Naraku meninggal saat dia melindungi Xiao Nan. Pembunuhnya adalah Akar Konoha, dan Hokage Konoha membantu tim yang dipimpin oleh Shimura Danzo. Sepertinya bakatnya juga bagus sekarang. Selama dia dibimbing sedikit dan membiarkannya jatuh ke dalam kegelapan, dia akan menjadi kekuatan tempur yang luar biasa. Usianya terlalu muda dan efektivitas tempurnya agak buruk, kan? Balas Xiao Nan, dia punya pengaturan lain untuk Uehara. Perasaan seorang wanita pada dasarnya lebih lembut daripada perasaan pria. Xiao Nan masih ingin menyembunyikan materi gelap Akatsuki untuk sementara waktu. Tapi efektivitas tempurnya tidak buruk. Benar-benar tidak setuju dengan pendapatnya, sambil tersenyum dingin. Dan jika saya ingat dengan benar, anggota baru yang kita sambut hari ini seharusnya baru berusia 13 tahun, bukan? Ya, Uchiha Itachi baru berusia 13 tahun ini. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang di dunia ninja terlalu dewasa sebelum waktunya. Apa artinya bertarung pada usia 12 tahun? Uchiha Itachi mengikuti ayahnya untuk menonton pertarungan ninja pada usia 4 tahun, dan mengambil nyawa seorang ninja dari Iwakura di medan perang. Pen merenung sejenak, lalu berkata, "Konan, biarkan dia bergabung." Bahkan dengan tambahan dari Uchiha Itachi, masih ada lowongan di organisasi. Xiao Nan tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan berbisik, "Pen, kita akan menyerang desa Yuin, dan membalas dendam mereka, aku ingin Naraku berpartisipasi." Pen mengerutkan kening dengan kata, "Cuan," mata reinkarnasi di matanya ragu-ragu, dan akhirnya mengangguk dan menerima pendapat teman-temannya. Selama bertahun-tahun, dia disembunyikan untuk mengembangkan teknik pupil mata reinkarnasi, hanya untuk menunggu balas dendam pada pemimpin desa Yuin, Sanjiao Yuhanzo. Sekarang 6 jalan pain telah dibuat, saatnya pergi ke desa Yuin dan mencicipi buah balas dendam. Dia dan Xiao Nan adalah satu-satunya orang yang membalas dendam. Sekarang ada satu lagi. Kalau begitu, saya benar-benar bertanggung jawab untuk terus mencari personel yang cocok untuk ibu kota sudut. Pain menatap semua orang yang hadir, matanya berhenti pada Uchiha Itachi. Dia sudah mengetahui informasi tentang Uchiha Itachi. Dalam kesadaran Pain, ini adalah pemuda yang kejam,
seorang pria yang membunuh klannya sendiri. Rasa sakit dan kegelapannya pasti banyak. Setelah berbicara sebentar dengan Itachi Uchiha, Pain mengeluarkan cincin dari lengan bajunya, sama-sama bergabung dengan Akatsuki. Nama kode Anda adalah Suzaku. Mulai hari ini, Anda akan menjadi Uchiha Itachi dari Akatsuki. Anda akan bertindak atas nama Akatsuki. Uchiha Itachi mengangguk pelan, mengulurkan tangannya untuk mengambil cincin itu, melepas dahi ninjanya, dan membuat lekukan rapi di atasnya sambil memegang kuma. Dahi pusaran air Konoha seperti cermin, mencerminkan pipi agak galak milik Uchiha Itachi. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan ketika dia melihat dahi. Uehara Naraku berdiri di samping Xiao Nan dan menyaksikan semua ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Bisakah kamu memberiku satu saat kamu memberinya seragam nanti?" Seragam sekolah yang diselenggarakan oleh Akatsuki sangat bagus. Mungkin karena akting Uehara Naraku yang terlalu keras, yang secara langsung menyebabkan keengganan Xiao Nan mencemari kegelapan Akatsuki, dan ingin ia memiliki masa depan yang cerah. Uehara Naraku tidak mendapatkan baju baru, jadi dia hanya bisa melihat ke arah Uchiha Itachi yang mengenakan awan merah dan jubah hitam dengan rasa iri. Xiao Nan melirik pemuda yang iri itu, lalu mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambutnya. "Nairo, masa depanmu akan sangat cerah. Sebenarnya bagus seperti ini." Uehara mengerutkan bibirnya dan bergumam dengan santai. Namun, saat dia melihat Xiao Nan mengeluarkan 2 botol ket kuku ungu lagi dan menyerahkannya kepada Uchiha Itachi, wajahnya berkedut. Apakah riasan Akatsuki harus setebal ini? Apakah pria juga memakai ket kuku? Xiao Nan memperhatikan Uchiha Itachi dengan tenang mengambil ket kuku, dan tiba-tiba berkata kepadanya, "Uchiha Itachi, di masa depan, menjauhlah dari Uehara. Jika aku melihat seseorang yang ingin menyakitinya, aku tidak akan berbelas kasihan." Uchiha Itachi menundukkan kepalanya dan melirik ke arah Uehara Naraku yang berdiri di samping Xiao Nan, dan sedikit menganggukkan kepalanya. "Senior Nan, pertarungan yang masuk akal juga bisa membuat anak tumbuh lebih cepat." Pria bertopeng yang berdiri di samping Uchiha Itachi memandang Uehara dengan penuh minat, dan berkata, "Menurutku lemparan kartu anak ini sangat mirip dengan teknik rahasia pelarian kertas Minan Senpai. Mungkin bukan saudara laki-laki Minan Senpai atau semacamnya." Wanita berambut biru muda itu mengerutkan kening, tidak menjawab atau menyangkal, dan mengusir mereka dengan suara keras, "Jika tidak ada yang harus dilakukan, kamu boleh pergi." "Bagus, bagus. Aku pergi, aku akan membeli bakso." Pria bertopeng itu memegangi kepalanya, bersiul dan pergi. Adapun Uchiha Itachi, dia baru saja bergabung dengan organisasi dan untuk sementara akan tinggal di markas rahasia organisasi, menunggu Pen menugaskannya ke tim pertempuran mana. Karena perkataan pria bertopeng tadi, Xiao Nan tiba-tiba menjadi tertarik dengan kemampuan Uehara. Ia juga ingin mengetahui bahwa kekuatan Uehara saat ini mampu menandingi pemberontak Konoha yang terlatih dalam kontes dengan Marin. Ketika Xiao Nan melihat kartu di tangan Uehara Naruto, dia mengulurkan tangan dan mengambilnya dan melihat pola pada kartu itu. Itu adalah Raja Hati. Apakah ini kartu yang digunakan di kasino? Wajah Xiao Nan menjadi dingin, dia melihat tatapan Uehara yang perlahan-lahan merasa tidak puas, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu terinfeksi perjudian?" "Tidak." Anak laki-laki itu mengulurkan tangannya dan menjelaskan, "Karena saya tidak mampu membeli senjata rahasia di rumah ketika saya masih muda, saya hanya bisa berlatih melempar senjata rahasia dengan kartu murah. Sekarang saya sudah terbiasa, dan dia telah mengembangkan teknik yang bisa meminjam kartu untuk bertarung. Selain mengatakan itu, tidak mudah untuk menjelaskannya. Lagi pula, teknik melempar card master cukup praktis, apalagi efek ledakan kartunya saja sudah setara dengan kekuatan ledakan jimat yang meledak. Begitukah? Naraku, kamu akan menjadi muridku mulai sekarang." Xiao Nan merentangkan telapak tangannya, dan lembaran origami melayang dari telapak tangannya, berubah menjadi kupu-kupu kertas, terbang mengelilinginya.
Xiaonan memanipulasi kupu-kupu kertas untuk jatuh ke ujung jarinya, dan berbisik, teknik rahasia pelarian kertas saya mirip dengan permainan kartu Anda, jadi saya bisa mengajari Anda banyak cara bertarung dengan kertas. Tidak hanya untuk mengajarinya pertumbuhan, tetapi juga untuk mewarisi kemauan Akatsuki. Uehara Naraku dalam keadaan linglung. Apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Dengan kekuatannya, apakah dia membutuhkan guru? Hanya saja jika dia ingin bertahan di Akatsuki, sepertinya tidak pantas dia menolak Xiaonan. Kalau begitu, tolong jaga Tuan Nan. Kepala Uehara Naraku melompat keluar dari misi sampingan aneh lainnya yang telah selesai, dan dia belum membacanya dengan cermat. Misi selesai, menjadi murid Xiaonan, 1-1, koin emas 150. Itu hanya sejumlah kecil uang, padahal dia pengemis. Menurut pemahaman Uehara Naraku tentang tugas sampingan sistem, dia hampir tidak memahami mekanisme operasi sistem. Semakin banyak suatu tugas diterima oleh masyarakat, maka semakin besar pahala yang diperoleh untuk menyelesaikannya. Xiaonan berjongkok di depan Uehara Naraku, membantunya mengatur pakaiannya, dan suaranya perlahan melunak, "Naraku, mulai sekarang, panggil aku guru." "Ya, Guru Xiaonan." Uehara Naraku mengedipkan matanya dan mengikuti kebaikannya. Sebenarnya Xiaonan tidak memiliki bakat apapun untuk menjadi seorang guru. Wanita ini memikirkannya dan tidak mengetahui ninjutsu apa yang diajarkan kepada Uehara di kelas 1. Dia memutuskan untuk mengandalkan metode pengajaran guru sebelumnya untuk melakukan tes pertempuran. Meskipun Guru Xiaonan adalah ninja Konoha, dia tidak mengalami ujian perampokan apapun, tetapi bekerja dengan rekan satu timnya untuk mengalahkan klon bayangan guru tersebut. Rupanya, dia berencana melakukan hal yang sama. Xiaonan mengangkat rambut di dahinya dan menjelaskan dengan lembut, "Dalam beberapa hari, aku akan mengujimu, biarkan klon kertasku bertarung denganmu, putuskan ninjutsu mana yang akan diajarkan kepadamu, dan menilai apakah kamu dapat mengambil bagian dalam misi kami berikutnya." Tugas? Benar. Xiaonan mengangguk, meletakkan telapak tangannya di bahu Uehara, dan berbisik, "Misi kami untuk membalas dendam mantan anggota Akatsuki dan ayahmu. Aku tidak ingin kamu hidup dalam kebencian, tapi menurutku hal-hal ini masih harus aku biarkan kamu tahu, karena ada hal-hal yang tidak boleh disegel pada waktunya." Uehara Naraku mengangguk dengan canggung. Faktanya, dia mengetahui semua hal itu, dan bahkan kebenaran yang dia ketahui lebih dalam, dan lebih jauh dari apa yang bisa dilihat Xiaonan dan Nagato. Jadi, apakah sudah waktunya untuk menguji akting lagi? Wajah Xiaonan perlahan tenggelam, dan ekspresinya perlahan menjadi sedikit dingin dan mengucapkan satu kata, 12 tahun yang lalu, orang yang membunuh anggota Xiao lainnya adalah Sanjiao, pemimpin desa Yuin. Shimura dan Zo tingkat tinggi dari desa Wohanzo dan Konoha. Apa? Wajah Uehara Naraku hanya menunjukkan sedikit keterkejutan, jadi, haruskah kita menyerang Konoha atau Yuin? Pain mendengar ini, berjalan untuk berdiri di samping mereka, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Xiaonan, beritahu dia tugasnya secara langsung." Uehara Naraku harus berpartisipasi dalam tugas ini. Ini adalah takdirnya. Tidak, mungkin berbahaya jika kekuatan Naraku ikut serta. Xiaonan dan Pain mengalami konflik langsung untuk pertama kalinya, saya harus mengujinya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa dia dapat bertahan dalam misi. Jika dia mati dalam misi ini, itu karena kekuatannya terlalu lemah untuk bertahan hidup di dunia ini. Bayar. Xiaonan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menatapnya tanpa rasa takut untuk beberapa saat. Bagaimanapun, dia menundukkan kepalanya dan berbisik, "Saya masih ingat ajaran Guru Jilaya, anak kecil adalah api masa depan, dan Naraku juga hanya satu." Sejak Yahiko tewas dalam pertempuran, ini pertama kalinya dia menentang keinginan Pain. Hal seperti ini sudah lama tidak terjadi. Penampilan anak laki-laki ini seperti cahaya yang menerangi masa lalu mereka. Biarkan Xiaonan tahu mulai sekarang bahwa dia masih memikul tanggung jawab,
dia ingin membiarkan fajar yang dulu ingin menerangi dunia ninja, diwarisi ke Uehara Naraku. Pria berambut oranye itu terdiam beberapa saat, lalu berbalik dan pergi, hanya menyisakan satu kalimat di tengah hujan, "Terserah kamu. Kami telah mempersiapkan perang ini selama 12 tahun. Apakah ada anak-anak yang terlibat atau tidak, tidak ada pengaruhnya pada hasilnya." Danau itu tenang. Sang ninja menginjak air danau dan menimbulkan riak ombak. Uehara Nara berjalan menaiki danau selangkah demi selangkah, mengikuti jejak Xiaonan, perlahan berdiri di tempatnya. Setelah istirahat 2 hari, dia resmi mengujinya hari ini. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Pain. 2 hari lalu, dia sedikit tidak senang dengan keputusan Xiaonan. Hari ini, dia juga datang untuk menyaksikan pertarungan antara guru dan muridnya. Xiaonan menutup matanya, menutup telapak tangannya, dan berbisik, "Naruto, jangan berpikir ini hanya ujian dan ceroboh, klon kertasku tidak lemah." Suara Xiaonan perlahan merendah. Banyak kertas origami melayang keluar dari tubuhnya, dan kertas origami ini terbang di udara dan berkumpul menjadi bentuk manusia, membentuk avatar kertas yang sebanding dengan tubuhnya. Klon kertas ini berbeda dengan teknik klon bayangan biasa. Meskipun teknik klon bayangan biasa juga merupakan sebuah entitas, setelah terkena serangan, ia akan terpaksa dibubarkan. Klon kertasnya sangat berbeda. Ketika klon kertas Xiaonan diserang, ia bahkan dapat dibagi menjadi potongan-potongan kertas yang lebih kecil dan terbang menuju Reunited di kejauhan. Selain itu, klon kertas juga dapat melepaskan ninjutsu apapun yang dapat digunakan Xiaonan. Bahkan selembar kertas biasa, di bawah kendali cakranya, memiliki ketajaman yang bukan shuriken, apalagi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Simbol ledakan tersembunyi di kertas. Sayangnya, jika kamu tidak bisa mengalahkan klon kertas sekalipun. Uehara Naraku mengangkat kepalanya, dan senyuman muncul di sudut mulut anak laki-laki itu, dan dia tampak sangat percaya diri. "Kalau begitu, apakah aku terlalu tidak berguna?" Dia bekerja keras selama sebulan, dan mengumpulkan semua cakra yang diberikan air mata Dewi kepadanya, dan baru setelah itu dia memiliki cakra tingkat atas. Kalah dari Uchiha Itachi sebelumnya, karena terlalu ceroboh, terkena ilusi tulisan mata bulat, dan diakhiri oleh Xiaonan. Sekarang, Uehara mengetahui informasi Xiaonan. Entah itu ninjutsunya atau kekurangannya, Uehara Naruko mengetahui dengan jelas di dalam hatinya, ditambah keahlian khusus itu. Jika ini tidak dapat mengalahkan klon kertas Xiaonan, dia akan langsung memakan kartu di tangannya. Kalau begitu tunggu sampai tesnya selesai. Avatar kertas Xiaonan menginjak danau dan bergegas menuju Uehara Naraku, mengingatkannya dengan keras, "Naraku, ini akan secara resmi dimulai, kertas shuriken." Lusinan kertas beterbangan. Ketajaman senjata rahasia kertas hampir sama dengan senjata rahasia besi, bahkan kecepatan terbang dan sudut lemparnya bisa lebih aneh lagi. Uehara Naraku memegang 4 kartu di kedua tangannya, dan dengan cepat melemparkannya ke arah kertas shuriken. Ledakan! Ledakan! 8 kartu terbang keluar. 2 di antaranya secara otomatis ditingkatkan oleh cakra yang meledak seketika, mengubah arah kertas shuriken. 6 kartu lainnya terbang ke arah Xiaonan. Kerja bagus. Airnya beriak lagi. Xiaonan sangat puas dengan solusi Uehara Naraku terhadap kertas shuriken. Avatar kertasnya tumpang tindih dan membentuk sepasang sayap, yang mendorong tubuhnya ke udara untuk menghindari serangan kartu, dan kembali melancarkan serangan dengan bantuan sayap. Tarian kertas gaya. Hujan kertas. Potongan origami berubah menjadi potongan kertas berbilah tajam, menutupi langit dan menembak secara diagonal menuju posisi Uehara Naruto, membuatnya mustahil untuk melarikan diri di tanah. Penghalang angin. Uehara Naraku secara simbolis menutup telapak tangannya, membuat simpul tangan, dan dinding angin mengapung di atas air untuk menghalangi hujan kertas. Namun krisis ini belum terselesaikan. Meskipun penghalang angin dapat memblokirnya selama beberapa detik, tidak mungkin untuk memblokirnya selamanya.
Hujan kertas Xiaonan dapat didaur ulang, dan dia melepaskan hujan kertas hampir tanpa henti. Dinding angin perlahan menghilang. Hujan kertas kembali melanda Uehara. Uehara Naraku menghindari gelombang hujan kertas lagi, tapi ini tidak bisa menyelesaikan krisis sama sekali. Bisakah aku menggunakan trik itu saja? Uehara Nairo tiba-tiba mengepalkan tinjunya, cakra di dalam tubuhnya bergerak cepat. Jari-jari kakinya menginjak air, dan dia terbang ke udara dari udara tipis, menghindari hujan kertas yang lebat. Adalah keterampilan terbang, tarian udara. Nara, apakah kamu bisa terbang? Alis Xiaonan tiba-tiba mengerutkan kening. Keterampilan terbang bukanlah hal yang aneh, namun terbang ke angkasa seperti ini sungguh tidak terduga. Saat berikutnya, Xiaonan melihat Uehara bergegas mendekat. Kecepatan tinggi. Avatar kertas Xiaonan dengan cepat menghentikan hujan kertas yang meluncur ke bawah, dan kertas yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih membentuk tombak kertas yang ditembakkan ke arah Uehara. Namun, gerakan Uehara di udara ternyata sangat fleksibel, bahkan sama seperti di darat, namun ia menghindari tombak kertas itu dengan cara menghindar. Bisakah tubuh menjadi fleksibel di udara? Alis wanita itu mengernyit terlebih dahulu, lalu mengulurkan. Nara, pria kecil ini juga tidak bisa dianggap remeh. Ledakan. Keduanya akhirnya bertarung jarak dekat. Hanya saja kemampuan fisik Uehara agak buruk, meskipun dia bisa bergerak bebas di udara, dia tidak bisa mengalahkan Xiaonan dalam keterampilan fisik. Tidak ada jalan lain. Energi kehidupannya hanya lebih dari 600. Energi kehidupan tersebut terkait dengan stamina fisik, kekuatan, dan kecepatannya. Dari sudut pandang data, ini hampir hanya nilai Songnin. Tapi tidak masalah, selama kamu bergegas ke sisi Xiaonan, pertarungan sudah berakhir, bukan? Badai petir mulai menumpuk di sekelilingnya. Penjara Lei Dun Huan Lei Tian. Badai petir terus berjatuhan, membelah avatar kertas di depannya menjadi lembaran origami, dan bahkan ada beberapa origami dengan lampu listrik berkeliaran. Adegan ini mengejutkan ekspresi Uehara. Hanya pada origami yang bernoda air lampu listriknya akan terlihat. Tapi kertas basah ini memiliki efek konduktif, hampir tidak mungkin hancur oleh petir. Tuan Xiaonan, apakah Anda merendam bagian kertasnya terlebih dahulu? Tidak buruk. Xiaonan mengangguk, dan tidak menyangkal, jika saya tidak melakukan ini, klon kertas saya akan sulit menahan ninjutsu api. Uehara Naraku tak berdaya membantu keningnya, Xiaonan sebenarnya memandu guntur dan kilat melalui origami yang basah kuyup. Origami yang tak terhitung jumlahnya terbang ke sisi lain untuk membentuk tubuh Xiaonan lagi, dan berkata dengan lembut, Nara, selain minyak lengket, sulit untuk memiliki teknik lain yang dapat menghancurkan klon kertasku sepenuhnya. Jika kamu tidak punya cara lain, Anda tidak boleh diizinkan untuk berpartisipasi dalam misi berbahaya itu. Pahami, maka kamu hanya bisa menggunakan teknik rahasia lain. Anak laki-laki itu mengangguk dan menatap Xiaonan dengan tatapan serius. Dia memiliki sidik jari yang berantakan di tangannya. Dia selalu menjadi Uehara simbolik Jien Nara, karena semua skillnya instan, Jien hanyalah metode kebingungan. Xiaonan menyaksikan adegan ini, tapi dia menganggapnya serius. Tapi dia tidak menghentikan pendekatan Uehara. Diskusi antara master dan muridnya seharusnya memungkinkan muridnya mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya, bukan? Dan Xiaonan juga ingin melihat, ninjutsu kuat macam apa yang akan dilepaskan oleh murid yang mengambil satu tembakan dengan kedua tangannya, tiba-tiba menjadi begitu serius. Bentuk kehidupan menghancurkan sinarnya. Setelah Uehara Nairo menyelesaikan cetakan tangannya yang berantakan, dia akhirnya menutup telapak tangannya secara tiba-tiba, dan matanya tiba-tiba melihat ke avatar kertas Xiaonan. Semburan energi ungu meledak dalam sekejap. Setelah diserang oleh energi ungu, avatar kertas Xiaonan bahkan tidak sempat terbelah lagi, dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, ada suara lain di otak Uehara Naraku, dan misi sampingan aneh lainnya selesai. Tugas selesai,
kalahkan Xiaonan, malaikat fajar, 1x1, dan hadiahi momen keterampilan malaikat. Momen penghakiman suci, sebuah keterampilan yang diturunkan oleh malaikat. Setelah Uehara Naraku menyadari efek dari momen penghakiman suci, dia akhirnya merasa sedikit lega, dan dia tidak perlu khawatir tentang kematian instannya di masa depan. Momen penentuan orang suci, tambahkan perisai tak terkalahkan pada diri Anda atau orang lain selama 3 detik, pada saat yang sama, bilah pemurnian akan muncul di sekitar orang tersebut dalam keadaan tak terkalahkan, dan bilah pemurnian akan menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan sekitar. Konsumsi cakra berhubungan dengan durasi. Konsumsi skill minimum adalah 100 poin cakra dan waktu pendinginan 160 detik. Naraku. Tubuh Xiaonan memberi isyarat kepada Uehara Naraku di udara, dan menunggu sampai dia mendarat sebelum bertanya, "Ini, Naraku, apakah teknik tadi merupakan batas suksesi darah?" Kekuatan sinar energi penghancur kehidupan berada di luar imajinasinya. Saat energi ungu pertama kali menyentuh klon kertas, rasanya tidak enak, tapi bahkan sebelum sedetik, rasa sakit yang membakar keluar dari tubuh. Seperti menyeka tubuh secara tiba-tiba. Aku tidak tahu. Naruto Uehara menggelengkan kepalanya dan membuka mulutnya untuk menghindari pertanyaan, saya tidak yakin apakah itu ninjutsu atau suksesi darah. Jika ayah saya masih hidup, saya bisa bertanya kepadanya apakah ada suksesi darah yang aneh di keluarga kami. Xiaonan menggelengkan kepalanya, dan tidak melanjutkan bertanya. Mungkin karena terlalu banyak ninjutsu aneh di organisasi Akatsuki, seperti keluhan di sudut ibu kota, boneka kalajengking abadi dan lain sebagainya. Pain melangkah maju dan berkata dengan suara dingin, keterampilan fisiknya terlalu buruk, bahkan tidak sebaik kamu, Xiaonan, ini akan menjadi kesalahan fatal dalam pertempuran. Xiaonan. Pain mencoreng keduanya dalam satu kalimat. Selain itu, Pain mengatakan sebelumnya, tidak peduli apa kekuatan Uehara Naraku, dia harus berpartisipasi dalam tugas Akatsuki untuk mengatur pertempuran balas dendam. Kenapa dia memilih hal yang berbeda sekarang? Hanya saja perkataan Pain memang masuk akal. Teknik tubuh jatuh Uehara Naruto penuh dengan kesalahan, bahkan dia, seorang ninja yang tidak pandai seni fisik pun bisa melihatnya. Uehara Naraku menggaruk kepalanya sedikit. Keterampilan fisiknya memang agak buruk, namun selama nilai energi kehidupannya dijumlahkan di kemudian hari, maka dengan sendirinya akan berubah. Baiklah. Pen melirik ke arah Uehara Naraku, lalu menoleh ke arah Xiaonan. Sekarang kamu sudah mengujinya, dia cukup kuat untuk berpartisipasi dalam misi itu. Uehara Nara mengangkat kepalanya dan memandang wanita berambut biru muda itu dengan patuh. Guru Xiaonan, tugas apa yang akan kita ikuti saat itu? Serang benteng Yuin, memaksa Sanjiao Hanzo mengumpulkan orang kepercayaannya, dan akhirnya membunuh mereka. Ketika Xiaonan menyebutkan nama orang tersebut, wajahnya menjadi dingin. 12 tahun yang lalu, Ikan Sanshou Hanzo, yang dikenal sebagai Dewa Ninja, mengingkari janjinya dan berkolusi dengan Shimura dan Zo dari Konoha dan membunuh pemimpin Xiao Xiao dan sebagian besar dari anggota. Segala sesuatu yang terjadi hari itu, dia ingat siang dan malam. Organisasi Akatsuki, yang awalnya mengira akan segera terungkap, dihancurkan dalam semalam. Kecuali dia dan Nagato, semua orang terbunuh. Di antara mereka, ada pemimpin Akatsuki, Yahiko. Rekan merekalah yang tumbuh bersama, menuntun dia dan Nagato bertahan dalam perang yang keras, dan memimpin orang-orang yang mempercayainya untuk mengejar impian perdamaian. Dia tidak mati dalam perjalanan untuk menghentikan perang, tetapi mati dalam konspirasi, meninggalkan bayangan besar pada psikologi dua teman dekatnya. Selain itu, kaki Nagato juga terluka akibat jimat peledakan tersebut. Sejak itu, dia kehilangan kemampuan untuk bergerak, dan bahkan mencapai kesepakatan dengan dua orang jahat tersebut, memimpin organisasi Akatsuki ke jalur teror. Untuk balas dendam dan untuk mengenangnya,
Nagato memilih untuk menjaga tubuh Yahiko dan menjadikannya jalan surga terkuat di antara 6 semenanjung, menjadikannya pemimpin abadi organisasi Akatsuki. 12 tahun. Xiaonan dan Nagato menanggungnya selama 12 tahun, dan ketika 6 cara Pain selesai sepenuhnya, mereka berdua memiliki sedikit kepercayaan diri dan memutuskan untuk pergi ke desa Yuin untuk membalas dendam. Karena ini adalah balas dendam, tentu tidak boleh diganggu oleh orang lain. Siapa sangka sebelum mereka menyerang desa Yuin, mereka ingin pergi ke tempat lama untuk merindukan mereka, dan kebetulan mereka bertemu dengan remaja lain yang harus bergabung dengan mereka untuk membalas dendam. Uehara Naraku menunduk dan merenung. Mereka seharusnya tidak mengalami masalah saat menyerang desa Yuin kali ini. Berdasarkan kekuatan Liu Dao Pain, tidak sulit untuk memenangkan ikan Sansho Hanzo. Dengan kata lain, ini adalah kecap murni. Perjalanan. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan beberapa tugas. Misalnya saja sederet misi yang selama ini diabaikan Uehara Naraku. Tugas lanjutan 1, bunuh 10 ninja pengembara, Oktober 10, hadiahi 100 poin energi kehidupan, 100 poin energi cakra, tugas telah selesai. Misi lanjutan 2, bunuh 10 ninja resmi, 3/10, hadiahnya tidak diketahui. Menurut tebakan Uehara, misi masa depan adalah rangkaian ninja, dan ninja. Mungkin pada akhirnya akan ada karakter level bayangan. Oke, saya kira akan ada. Menurut kekuatannya saat ini, sangat tidak berdaya menghadapi kekuatan level bayangan, dan dengan kepribadian tugas yang dikeluarkan oleh sistem, level bayangan yang kuat haruslah bayangan dari 5 negara ninja, bukan pengkhianat seperti Kakuto. Menderita. Sekarang satu-satunya harapan Uehara Naraku adalah bahwa misi kemajuan sistem di masa depan adalah yang terbaik untuk menjadi ninja biasa, daripada bug seperti Medkai dan Kakashi, yang akan berakibat fatal. Jika Anda hanya ingin meningkatkan kekuatan Anda, tugas-tugas lanjutan harus diselesaikan. Uehara Naraku memperkirakan tugas-tugas tersebut dikaruniai energi kehidupan dan energi cakra. Imbalannya tidak boleh terlalu rendah. Di awal perjalanan Uehara Naraku bertemu dengan beberapa ninja pengembara yang tidak terlalu sakti. Mengandalkan beberapa keahliannya, membunuh mereka sudah lebih dari cukup. Namun sebagian besar desa resmi Shinin memiliki desa Shinin sendiri, dan mereka masih beraktivitas secara berkelompok. Bahkan Uehara Naraku, selama pengembaraannya, hanya sesekali bertemu dengan tim Yanin yang sombong di negara hujan. Jika ingin menyelesaikan sejumlah tugas lanjutan, Anda harus mencari tempat berkumpulnya para ninja. Tidak ada tempat yang lebih cocok selain desa ninja. Dapat menyelesaikan sejumlah besar tugas tingkat lanjut sekaligus, sehingga sangat memperkuat kekuatan mereka. Kesempatan ini jarang terjadi. Pada waktu persiapan selanjutnya, Uehara Naraku merasa situasinya sedikit aneh. Menurut informasi yang dia ketahui tentang dunia Naruto, Nagato akan menyimpannya ketika dia tidak perlu menggunakan pen untuk menyimpan cakranya. Siapa sangka di masa sebelum perang, alih-alih kembali ke tempat seharusnya, Pain justru kerap muncul di tempat ia dan Xiaonan berlatih, mengomentari Uehara yang sedang melatih keterampilan fisik, dan mengajukan banyak pertanyaan. Kekuatan lengannya terlalu lunak untuk mengalahkan musuh. Kecepatan menendangnya terlalu lambat, dan musuh akan mengetahui kekuranganmu. Sayang sekali, nak, apakah tinjumu ada di sini untuk menggelitik musuh? Pria berambut oranye berdiri di tepi lapangan latihan, dan membuat beberapa penilaian dari waktu ke waktu, yang sangat mengurangi citra Tian Dao Pain dengan musik latarnya sendiri. Uehara Naraku tidak mudah dibantah. Xiaonan sedikit tak tertahankan, dan berkata dengan lantang, Pain, Naraku baru berusia 12 tahun. Dia masih sangat muda sekarang dan memiliki waktu yang lama untuk tumbuh dewasa. Saya hanya peduli dengan anggota organisasi. Pria berambut oranye itu masuk akal, dan dia sedikit dianggap remeh. Uehara Naraku terpaksa melatih keterampilan fisik selama seminggu, dan energi hidupnya meningkat sebesar 3 poin. Efisiensi ini sangat rendah. Untungnya,
pelatihan ini tidak perlu dilanjutkan dalam waktu dekat. Perang saudara di desa Yuin akan segera dimulai. Tidak ada yang menyangka bahwa hanya kombinasi Pen Six Wise, Xiaonan dan Uehara Naraku yang akan menggulingkan kekuasaan ikan Sanshou Hanzo. Kekuatan utama perang untuk saat ini hanya Conan dan Uehara Naraku. Karena ketidaknyamanan fisik Nagato, Pain tidak dapat melanjutkan pertarungan untuk waktu yang lama, jadi Xiaonan dan Uehara akan menghancurkan pos ninja desa Yuin di negeri hujan dan ninja Yuin di luar, memaksa ikan Sanshou Hanzo mengumpulkannya. Semua kekuatan. Selama ikan Sanshou Hanzo memanggil semua ninja Yuin kembali ke desa Yuin untuk melindungi diri mereka sendiri, 6 cara Pain akan dikirim secara kolektif untuk melenyapkan ninja yang berkumpul untuk melawan mereka. Para remaja lugu yang terjebak oleh ikan Sanshou Hanzo dan Shimura Danzo, otaknya berkembang. Uehara Naro menerima tugas untuk membersihkan benteng ninja dan informasi terkait. Ada 2 tim ninja yang ditempatkan di benteng itu, dengan total 8 ninja, termasuk 2 kapten ninja. Dan tugasnya adalah membunuh 7 dari mereka, dengan sengaja melepaskan salah satu dari mereka, dan membiarkan ninja Yuin menyampaikan berita dimulainya perang ke desa Yuin. Adalah yang terbaik, bisa menimbulkan kepanikan di desa Yuin. Ini sedikit ujian kemampuan akting. Namun, karena Uehara Naraku menganggap dirinya sebagai 4 aktor utama Akatsuki, dan ingin bersaing dengan Kurozetsu, Daito, dan Uchiha Itachi, hal yang paling diperlukan adalah akting. Bagian timur negara hujan. Sebuah benteng yang tersembunyi di bawah tebing. Di benteng tebing ditempatkan 2 nakanin dan 6 siaren. Tugas mereka yang biasa adalah memantau apakah ada pasukan besar-besaran yang masuk, apakah ada ninja pengembara, dan apakah ada yang berani melawan Hanzo sama. Ninja tersembunyi hujan Kamakura perlahan bergoyang ke pintu masuk benteng, mengamati hujan deras di luar, dengan ekspresi bingung. Setiap hari adalah cuaca buruk, saya tidak tahu kapan cuaca hantu ini akan berhenti. Ledakan. Bang bang bang. Sebuah suara aneh masuk. Suara ini tidak seperti gemerisik hujan badai. Yuin Zhongran berhenti berbicara dan mendengarkan dengan cermat dunia luar. Orang-orang yang tumbuh di negara hujan dapat dengan mudah mengetahui bahwa itu adalah suara hujan yang menerpa payung bambu. Kamakura dengan cepat menoleh dan melihat ke arah rekan satu timnya, dan memberi isyarat pelan dengan jarinya bahwa musuh akan datang. Lagi pula, dalam cuaca buruk seperti hujan lebat, seseorang secara misterius datang ke benteng Yuin, maka dia pasti tidak datang untuk bepergian. Itu, apakah kamu siap? Di tengah hujan badai, suara lembut dan malu terdengar. Tepat ketika para ninja Yuin ini tidak bisa berkata-kata, sinar energi ungu membelah seluruh tebing menjadi 2, dan hujan lebat turun. Para ninja Yuin mengabaikan hujan yang turun di wajah mereka, memandangi tebing yang perlahan runtuh di kedua sisinya. Pemandangan mengejutkan ini mengejutkan hati mereka. Teknik macam apa ini? Hanya dengan satu pukulan, seluruh tebing langsung terbelah. Ketika semuanya berakhir, hanya Kamakura Nakanin yang peka. Dia terbang ke balik sisi batu dan mengingatkan dengan keras, musuh sangat kuat, jadi harap waspada dan hindari. Kamakura mengingatkan bawahannya, sambil dengan hati-hati mengangkat kepalanya, mengamati musuh yang menghancurkan benteng mereka. Itu adalah seorang ninja muda yang memegang payung bambu. Kamakura tanpa sadar ingin memveto gambar yang dilihatnya. Bagaimana dia bisa terlihat begitu muda jika dia menunjukkan musuh yang begitu kuat? Namun, inilah kebenarannya. Uehara Nara berjalan selangkah demi selangkah, memandangi banyak ninja berkabut sambil tersenyum, dan berbisik, jadi, bisakah kita mulai? Nak, apa tujuanmu di sini? Kamakura memegang kunai di tangannya erat-erat, sarafnya semakin tegang, dan dia bahkan tidak bisa membedakan apakah itu hujan atau keringat di dahinya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Uehara Naraku mengangkat payungnya, memperlihatkan wajahnya yang tersenyum, tapi berkata di mulutnya, aku di sini, tentu saja aku di sini untuk membunuhmu. Wajah Mingning yang belum dewasa tersenyum,
tapi dia mengucapkan kata-kata kotor, seolah dia menunjukkan Kamakura kepada iblis. Anak ini pastilah orang yang sangat jahat. Brengsek, bunuh dia. Kamakura melambaikan kunai di tangannya dan bergegas, menyapa bawahannya yang berkerumun. Di bawah komando kapten mereka, sekelompok ninja Yuin bergegas dengan ninja, bilah rantai, dan senjata rahasia di tangan mereka. Uehara Naraku memegang payung bambunya dan menghela nafas. Hidup ini singkat sekali, kenapa masih suka mengambil jalan pintas? Kilatan cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Itu adalah kubah emas, yang membungkus seluruh tubuhnya dan menghalanginya dari banyak serangan ninja. Lightsaber virtual emas muncul di sekitar penutup pelindung. Mengikuti Naraku, Uehara melambaikan telapak tangannya, lightsaber itu jatuh dalam sekejap, menusuk tubuh para ninja Uyuki yang berada di dekatnya. Kamakura merasa ngeri tanpa bisa dijelaskan. Dalam pandangannya, tidak peduli apakah itu shuriken, kunai atau bilah rantai pedang ninja, mustahil untuk menembus topeng emas yang tampak tipis itu. Ini sangat menyedihkan. Pemuda itu membunuh sebagian besar ninja di seluruh benteng di antara gerakannya, dan sekarang hanya dia dan Zhongren lainnya yang tersisa. Untungnya, Zhongren lain tidak kehilangan akal sehatnya. Dia dengan cepat membentuk segel di tangannya, dan percikan air mengalir keluar, kekacauan air. Jelas sekali, ninjutsu pelarian air level C ini tidak menimbulkan masalah sama sekali bagi musuh. Uehara Naraku hanya berbalik untuk menghindari arus yang bergejolak. Percikan air tiba-tiba berubah menjadi cambuk, menjerat tubuh Uehara. Air keluar, cambuk air. Tangan Kamakura melingkari sisi lain cambuk air dengan erat, pikirannya menjadi tenang, dan dia berbisik kepada temannya, "Kamu kembali ke desa dan laporkan informasinya di sini, aku akan menghentikannya." Yuin yang lain tidak ragu-ragu, dan setelah menganggukkan kepalanya, dia berlari ke kejauhan dengan cepat. Dia tidak mengira Kamakura bisa mengalahkan bocah itu. Tapi, setidaknya informasi di sini harus disebarkan. Selama Kamakura Nakanobu dapat menggendong anak itu untuk sementara waktu, dia dapat menggunakan cuaca hujan badai untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam lingkungan dan melarikan diri dari medan perang ini. Tidak baik kehilangan temanmu dan kabur begitu saja? Uehara Naraku menunjukkan sebuah kartu di ujung jarinya, dengan cekatan memutarnya di ujung jarinya, dan melemparkan tangannya ke arah Yuin Zhongnin yang melarikan diri. Itu hanya sebuah kartu, tapi lebih tajam dari shuriken. Saya melihat kartu itu dengan cepat menembus hujan lebat dan dimasukkan ke dalam tubuh Yuin Zhongren, dan kemudian ledakan tumpul terdengar. Tidak ada tulang di Yuin yang lolos. Uehara Naraku melepaskan diri dari teknik cambuk saat ini, mengangkat payung bambu di tangannya, dan menatap satu-satunya Kamakura Nakanin yang tersisa. Bahkan jika kamu ingin melarikan diri kembali dan melapor ke ikan Sansho Hanzo, kamu harus mengizinkan aku datang. Pilih, siapa yang akan kamu lepaskan hidup-hidup? Brengsek! Kamakura menyaksikan rekan terakhirnya tewas dalam pertempuran. Dengan marah, dia menghantam tanah dengan tinjunya, lumpur dan hujan memercik ke tubuhnya. Idiot lain yang ingin menantang Hanzo sama. Beberapa dekade yang lalu, ikan Sansho Hanzo dipuji sebagai ninja setengah dewa oleh ninja, dan menjadi ninja yang paling dekat dengan generasi pertama dewa ninja Naruto, sehingga ia juga menghadapi banyak pembunuhan dan tantangan. Para ninja di desa Yuin sudah terbiasa dengan hal itu. Kamakura juga telah melihat banyak anak laki-laki berbulu, berpikir bahwa dia telah menguasai beberapa ninjutsu dan dia tidak terkalahkan di dunia. Ketika dia memasuki desa Yuin, dia ingin menghilangkan level pertama Hanzo, tetapi kebanyakan dari mereka akan dibunuh oleh tangan kanan dan kiri Hanzo Heiji yang mati. Kamakura tiba-tiba teringat bahwa anak laki-laki yang memegang payung bambu di depannya juga adalah seorang idiot yang tidak mengetahui ketinggian langit dan ingin mengalahkan Hanzo sama. Alih-alih menyangkalnya, Uehara Naraku menghampiri Kamakura Nakanin dan tersenyum ringan, "Kamu hanya setengah benar. Saya ingin memenggal kepala Hanzo, dan saya ingin menggunakan kepalanya untuk memberi penghormatan kepada mereka yang dibunuh olehnya." Orang-orang
Itu Pak Tua, sudah hidup cukup lama, kan? Brengsek. Beraninya kau menghina Hanzo sama. Kamakura mengertakkan gigi. Sebagai seorang ninja Yuin, dia tidak tahan seseorang menghina ninja setengah dewa yang mereka anggap bangga. Tepat ketika Uehara Naraku mengira orang ini akan berjuang untuk hidupnya, Kamakura dengan cepat membuang kunai di tangannya, dan menutup tangannya untuk menyegel-segel, teknik hujan tersembunyi. Kepulan asap mengepul dari hujan. Kamakura sebagai seorang ninja dari desa Uin sangat familiar dengan cara bertarung dan melarikan diri di tengah hujan lebat. Orang ini ingin melarikan diri. Menghadapi musuh tangguh yang membunuh semua ninja yang ditempatkan di kubu Uin, Kamakura mengetahui kekuatannya dengan baik. Anak itu dengan mudah memecahkan 6 ninja dan 1 ninja, bahkan selama pertarungan, dia bahkan tidak meletakkan payung bambu di tangannya. Informasinya harus dikirim kembali ke desa. Sosok Kamakura terbalik, dengan bantuan asap yang mengepul menghalangi pandangan Uehara, dan dia terbang ke celah batu. Dia sudah lama optimis dengan posisi ini. Sebagai seorang ninja biasa, begitu menghadapi musuh yang tidak dapat dipecahkan, Anda harus mengirimkan intelijen musuh tersebut ke tingkat atas desa sebanyak mungkin. Ini adalah hukum ninja biasa. Hujan semakin parah. Kamakura tidak berani keluar dari atmosfer di tengah hujan, namun dengan hati-hati bersembunyi di celah bebatuan, mendengarkan hujan yang turun di atas payung bambu, suaranya berangsur-angsur mereda. Anak itu, apakah kamu sudah pergi? Kamakura perlahan menghela nafas lega, dan dia menunggu beberapa saat sebelum dia benar-benar yakin bahwa anak laki-laki itu telah pergi, dan kemudian dengan hati-hati menjulurkan kepalanya untuk mengamati lingkungan sekitar. Kecuali cipratan air hujan, tidak ada jejak siapapun di tanah. Kapten Kamakura Nakanobu Desa Yuin akhirnya menenangkan pikirannya, dan perlahan berjalan keluar dari celah di antara bebatuan, dan kemudian dia bahkan menyadari bahwa hujan sepertinya sudah sedikit lebih ringan. Suara hujan yang menerpa payung bambu kembali terdengar di telingaku. Orang-orang belum pergi. Anak laki-laki itu masih di sini. Kamakura tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Aku melihat sosok gelap di langit. Sosok itu sedang melayang sambil memegang payung bambu, membuat tanpa sadar bola mata Kamakura menegang. Bisakah anak itu terbang di udara? Naro Uehara terjatuh sambil memegang payung bambu, sehingga ia bisa menatap mata Kamakura. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya, "Hei, meskipun kamu ingin melarikan diri, kamu harus menanyakan pendapatku sedikit?" Kamakura tidak bisa menahan rasa ngeri. Dia menatap anak laki-laki dengan payung bambu di depannya dengan mata terbuka lebar. Dia hanya berbisik dan berkata, "Kamu sudah merasakan posisiku." "Ya." Uehara Naruto mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah kartu di tangannya, dan memasukkannya ke dalam penjaga ninja Uyuki di dahi Kamakura. Kartu itu jelas hanya tipis, tapi memotong dahi besi ninja dengan sangat tajam dan perlahan memasukkannya ke dalamnya. Kamakura memperhatikan gerak-geriknya dengan gemetar, menghadapi musuh yang tidak bisa disimpulkan oleh akal sehat, ia tidak berani bergerak sama sekali. Kamakura dapat dengan jelas merasakan luka tipis telah tergores di dahinya, dan darah menetes dari celah di dahinya. Tepat ketika Kamakura mengira dia akan dibunuh, Uehara Naraku berhenti dan berbisik, "Baiklah, kembalilah dan ingatlah untuk memberitahu Sanshoyu Hanzo. Dia lolos dari bencana 12 tahun yang lalu. Kali ini, dia tidak bisa melarikan diri." "Naik." Kamakura bergumam acuh tak acuh, kenapa kamu tidak membunuhku, kalian, siapa sih?" "Dengan baik." Uehara Naraku berpikir sejenak, mengangkat satu jari, dan menjelaskan dengan serius, "Mungkin, aku orang yang baik, kan?" Jika lebih dari sebulan yang lalu, saat Uehara Naraku pertama kali datang ke dunia ninja, dia mungkin memang orang yang baik, tapi setelah tinggal di negeri hujan, orang yang baik hati tidak bisa bertahan di dunia ninja, maka dia hanya bisa melakukan pria yang tidak biasa. Ketika seseorang telah melihat dunia yang hancur dengan matanya sendiri,
bunga kejahatan akan mulai bermekaran, dan kejahatan yang tersembunyi dalam sifat manusia akan mendorongnya menjadi manusia yang tidak dapat dibedakan dari yang baik dan yang jahat. Bagus. Kamakura mau tidak mau menundukkan kepalanya, dan melihat ke arah mayat Yunin yang tergeletak di sana. Kebaikan macam apa ini? Uehara Naraku melambaikan payung bambunya dan mendarat di tanah, selangkah demi selangkah menuju hujan badai. Di tengah jalan, tiba-tiba dia berhenti lagi, menoleh dan tersenyum ringan. Daripada membunuh kalian semua, mungkin saja sebaiknya tinggalkan kau sendiri dan sebarkan ketakutan kami pada ikan Sansho Hanzo. Efeknya akan lebih baik bukan? Anda? Kamakura merasa ngeri dan ragu-ragu. Uehara Naraku malah melambaikan tangannya, pergi, kembali dan beritahu Sanshoyu Hanzo, Avengers dari 12 tahun yang lalu, akan kembali untuk menuntut nyawanya. Setelah selesai berbicara, pemuda yang memegang payung bambu itu perlahan menghilang dari pandangan Kamakura, meninggalkan kekacauan. Apa yang terjadi 12 tahun yang lalu? Kamakura berlutut di tengah hujan, memikirkan hal lama di desa Yuin. 12 tahun yang lalu, Sanjiaoyu Hanzo pernah memimpin banyak ninja Yuin kepercayaannya untuk melakukan misi. Misi spesifiknya tidak diketahui. Namun, selain Hanzo, ninja Yuin lainnya tidak pernah kembali. Sejak itu, Hanzo juga mengeluarkan perintah untuk memburu organisasi Akatsuki, namun para ninja Yuin tidak pernah menemukan jejak organisasi Akatsuki. Tetap tidak ada. Sekarang, apakah anggota organisasi Akatsuki datang untuk membalas dendam? Hujan deras semakin deras. Begitu Uehara Naraku menyelesaikan tugasnya, ia melihat lembaran kertas yang basah oleh hujan hanyut, dan menyatu dengan seorang wanita berambut biru muda. Pelipis wanita itu basah oleh hujan dan menempel erat ke wajahnya. Adalah gurunya. Xiaonan mengulurkan tangannya untuk mengambil payung bambu di tangan Uehara, membawanya ke sisinya, dan membiarkan mereka berbagi payung bambu untuk menahan hujan. Aku baru saja melihatnya. Xiaonan menatap Uehara Naraku, meraih bahunya, dan dengan lembut memuji remaja di sebelahnya, Nara, kerja bagus. Di mana, Nona Xiaonan mengajar dengan baik.